Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosedipuro. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, kami naikkan puji syukur dan terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih boleh datang kepadamu dengan selamat. Tuhan, berfirmanlah kepada hamba-Mu pada pagi hari ini, agar firman-Mu dapat menguatkan iman percaya kami dan membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini ialah menuai dari hasil perbuatan. Dalam bahasa Jawa, ngunduh wohing pakarti. Ayat intinya terdapat di dalam kitab Ayub 34 ayat 21 dan 22. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat tersembunyi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan kita ini telanjang. Kita tidak dapat menutupi semua kesalahan yang kita lakukan. Kita tidak dapat menutupi perbuatan kita, entah itu baik, entah itu jahat, benar atau salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup adalah pilihan. Pilih untuk tersenyum atau marah. Pilih memaafkan atau membalas. Pilih kasih sayang atau membenci. Pilih bersyukur atau mengeluh. Pilih berharap atau putus asa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa umat-Nya untuk menuruti firman-Nya atau untuk membangkang. Itu semua pilihan dihadapkan di hati kita masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menuruti firman-Nya, tetapi Tuhan selalu memberi yang terbaik. Rancangan kita mungkin indah, tetapi rancangan Tuhan terlebih indah atau sempurna. Kadang memang rancangan Tuhan itu sukar dipahami, tetapi hasilnya selalu terbaik. Tuhan tidak pernah memaksa umat-Nya. Contohnya seperti Naaman, panglima Raja Aram yang kena sakit kusta. Nanti saudara bisa baca dalam kitab 2 Raja-Raja 5. Di situ dijelaskan bahwa Naaman, panglima Raja Aram, memiliki sakit kusta. Dan dia disuruh oleh Nabi Elisa untuk berendam di sungai Yordan. Naaman tadinya sempat agak kecewa karena disuruh mandi di sungai Yordan. Tetapi akhirnya pilihan Naaman dengan mendengarkan nasihatnya Nabi Elisa, akhirnya Naaman pun sembuh dari kustanya. Saudara bisa baca dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Itulah pilihan Naaman, yaitu dia memilih menuruti perintah Nabi Elisa dan akhirnya dia pun sembuh. Lalu cerita kedua adalah sebuah pilihan lagi, yaitu tentang bujangnya Elisa atau Gehazi, abdi Allah, yang mengejar Naaman untuk meminta hadiah yang dibawa Naaman untuk Nabi Elisa yang tidak mau menerimanya. Tetapi tanpa sepengetahuan Elisa, Gehazi meminta hadiah dari Naaman. Dan Gehazi berdosa kepada Elisa. Nanti saudara bisa baca dalam 2 Raja-Raja 25-27.
Nah, Gehazi berbohong kepada Nabi Elisa. Dia berbohong. Dia sudah minta hadiah dari Naaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia bisa berbohong di hadapan siapa saja, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Gehazi tidak bisa menutupi kebohongannya di hadapan abdi Allah, terlebih di hadapan Tuhan. Akhirnya dia kena hukuman atas perbuatannya sendiri. Ayat 27. Dan penyakit kusta Naaman akhirnya dipindahkan kepada tubuh Gehazi. Bahkan kepada anak cucunya selama-lamanya mereka mendapatkan hukuman dari perbuatannya, yaitu penyakit Naaman dipindahkan pada Gehazi. Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 di sana dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, musuh akan semakin gencar membidikkan senjatanya, yaitu tipu menipu, ketamakan, keegoisan, pokoknya kejahatan semakin meningkat. Sebagai umat Tuhan, kita pun harus meningkatkan kewaspadaan kita. Kita tingkatkan iman kita masing-masing dengan memohon tuntunan Roh Kudus dan selalu mengingat firman-Nya, supaya kita dapat berhati-hati dan kita lebih mengasihi Tuhan. Kasih kita akan Tuhan akan semakin meningkat juga kepada sesama manusia. Dengan berpegang teguh pada firman-Nya dan selalu mendengarkan nasihat-Nya, kita akan dimenangkan. Dalam Roma 6 ayat 13 di sana dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dinasihati oleh Tuhan supaya kita menyerahkan diri kita, anggota tubuh kita untuk dipakai senjata kebenaran. Dalam Salomo mengatakan dalam Amsal 30 ayat 8 menasihatkan kepada kita supaya kita selalu mengingat akan doa ini. Nasihatnya kepada kita yaitu, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, setiap hari kita ini sudah diberkati Tuhan dan selalu diberkati Tuhan. Kita harus selalu bersyukur dan kita harus selalu mengingat akan firman-Nya supaya kita bisa berhati-hati dalam menjalani hidup ini dan kita selalu berpegang teguh pada firman Tuhan dan janji Tuhan akan menjadi bagian kita masing-masing. Terima kasih. Semoga firman Tuhan pada pagi ini akan menguatkan iman percaya kita dan membawa kita semakin hari semakin diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman ini disampaikan. Amin.